Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat selalu? Ya, Ibu rasa semua dalam keadaan sehat walafiat ya, karena dapat mengikuti kelas Ibu pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh lebih bermanfaat dan lebih barokah. Langsung saja Ibu pimpin doanya menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, tentunya manusia tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan ekonomi, baik yang berkaitan dengan kebutuhan barang atau jasa maupun kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya di mana peradaban manusia yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhannya juga semakin bertambah, sedangkan untuk alat-alat pemuasnya sangat terbatas. Maka dari itu, pertama-tama yang harus kita bahas yaitu inti masalah ekonomi, di mana barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan, dan untuk memperolehnya diperlukan adanya pengelolaan yang disebut dengan apa? Ayo. Ya, benar sekali yang disebut dengan produksi. Di sini faktor-faktor produksi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam, di mana faktor sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, misalnya air, tanah, matahari, dan barang-barang tambang lainnya. Selanjutnya sumber daya manusia, di mana peran manusia dalam kegiatan ekonomi tidak hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai pengguna hasil-hasil kegiatan ekonomi. Secara umum, sumber daya manusia atau tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja ahli, di mana tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemahiran pada suatu bidang. Misalnya guru, dia memiliki keahlian untuk mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah maupun sekolah formal maupun informal. Dokter memiliki keahlian untuk merawat dan menjaga pasien-pasien yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Itu merupakan salah satu contoh tenaga kerja terdidik. Selanjutnya yaitu tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja terlatih ini memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan melalui pengalaman kerja. Contohnya sopir mobil, pelayan toko, montir, maupun pelukis. Mereka memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja ini biasanya bersifat kasar. Tenaga kerja hanya mengandalkan tenaganya saja, misalnya kuli, buruh bangunan, buruh pabrik, maupun pembantu rumah tangga. Di sini mereka tidak memerlukan pendidikan maupun keahlian, di mana yang mereka butuhkan yaitu tenaga untuk dapat bekerja sebagai kuli, sebagai buruh bangunan, sebagai pembantu rumah tangga, dan lainnya. Dan selanjutnya kita ke nomor 3 yaitu sumber daya. Kita yang ke nomor 3 yaitu sumber daya modal, di mana sumber daya modal itu adalah segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Sumber daya modal ini bisa berbentuk fisik, misalnya bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesin-mesin.
Salah satu cara untuk membentuk modal adalah kemauan yang kuat untuk bekerja keras dan berusaha. Berdasarkan bentuknya, sumber daya modal ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu modal nyata atau modal konkret, di mana modal yang terwujud atau dapat dilihat secara nyata dalam proses produksinya. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya modal, yang mana sumber daya modal adalah segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Sumber daya modal biasa berbentuk modal fisik, yaitu bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesin-mesin. Di sini salah satu cara untuk membentuk modal adalah kemauan yang kuat untuk bekerja keras dan berusaha. Berdasarkan bentuknya, sumber daya modal dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu modal nyata dan modal nyata. Yang mana modal nyata atau biasa dikenal dengan modal konkret, di mana modal yang berwujud atau dapat dilihat secara nyata dalam proses produksinya, misalnya uang, mesin produksi, kendaraan angkutan, dan lain-lain. Selanjutnya modal tidak nyata atau modal abstrak, di mana modal tidak berwujud ini tetapi memiliki nilai dalam perusahaan, contohnya keterampilan, pengetahuan, atau jaringan informasi. Selanjutnya dari segi manfaat, sumber daya modal sendiri dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu modal tetap, di mana modal tetap ini terdiri dari barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksinya, seperti gedung, mesin-mesin, mesin-mesin pabrik. Selanjutnya yaitu modal lancar, di mana barang-barang modal lancar ini yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya bahan baku, karena bahan baku itu biasanya satu kali pakai itu langsung habis, makanya disebut dengan modal lancar. Selanjutnya yaitu sumber daya keahlian atau skill wirausaha, di mana sumber daya keahlian ini merupakan sumber daya manusia yang mampu atau memiliki keahlian dalam mengelola ketiga sumber daya produksi lain, atau biasa dikenal dengan alam, tenaga kerja, dan modal, serta tanggung jawab atas kelancaran proses produksinya. Di sini sumber daya keahlian berperan penting untuk mengelola ketiga hal tersebut. Secara umum, langkah-langkah seorang wirausaha meliputi beberapa tahapan, dimulai dari menentukan ide atau menemukan ide-ide yang akan digunakan, kemudian menuangkan ke dalam inovasi dan invensi melalui penelitian dan pengembangan, sehingga pada akhirnya menjadi barang atau produk yang siap untuk dijual, di mana keadaan alat pemuas yang sangat terbatas sedangkan manusia relatif tidak terbatas. Inilah disebut dengan kelangkaan, di mana kelangkaan ini merupakan masalah inti dari ilmu ekonomi, di mana faktor-faktor terjadinya kelangkaan sebagai alat pemuas kebutuhan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kemampuan manusia untuk mengelola alam yang terbatas. Yang ketiga, terjadinya perubahan alam oleh manusia. Keempat yaitu pertumbuhan kebutuhan manusia yang cepat daripada kemampuan manusianya sendiri. Selanjutnya kan yang pertama kita membahas masalah apa ya tadi? Yang pertama kita membahas inti masalah ekonomi. Yang kedua kita akan membahas masalah pilihan. Di sini manusia sebagai konsumen harus menemukan pilihan
terhadap alat pemuas kebutuhan yang paling memberikan kepuasan maksimal bagi manusianya sendiri ataupun bagi individunya sendiri. Adapun manusia atau individu sebagai produsen harus melakukan pilihan kombinasi terbaik dari sumber daya ataupun faktor produksi yang paling memberikan keuntungan maksimal. Sampai sini sudah dapat dipahami? Ya. Di sini ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam melakukan pilihan, di mana kebutuhan merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh pada derajat kemanusiaan. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, kepentingan maupun tujuan. Sedangkan yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai skala prioritas, di mana skala prioritas ini terdiri dari macam-macam kebutuhan. Yang pertama, di mana dari macam-macam kebutuhan itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu kebutuhan menurut intensitasnya. Ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan kita yang benar-benar harus kita peroleh ataupun kita lengkapi, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama bagi semua manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan kultural, di mana kebutuhan yang akan timbul bersamaan dengan adanya perkembangan dan meningkatnya tingkat peradaban manusia. Contohnya televisi, komputer, sepatu, tas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini ditujukan untuk kesenangan manusia yang bersifat kemewahan, misalnya mobil mewah, telepon seluler, dan rumah mewah. Biasanya ini dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Kita langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifatnya yang dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani dan yang kedua yaitu kebutuhan rohani, di mana kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani maupun fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan rohani ini bersifat kejiwaan yang berkaitan dengan bentuk pengabdian manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu, dibedakan menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang dan yang kedua yaitu kebutuhan masa depan, di mana kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi saat ini, sedangkan kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dalam jangka waktu yang panjang, misalnya simpanan pensiun. Yang keempat yaitu kebutuhan menurut wujud. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama kebutuhan material atau benda, di mana kebutuhan ini berupa barang-barang yang dapat dilihat, barang-barang yang dapat dilihat. Kedua yaitu kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan yang tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan oleh manusianya itu sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan menurut subjek. Di sini dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Di sini yang kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan. Sedangkan kebutuhan kelompok itu berupa alat pemuas kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama ataupun berkelompok. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
kebutuhan. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu keadaan alam atau lingkungan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga agama. Yang keempat adat istiadat. Yang kelima yaitu peradaban. Selain itu, di sini terdapat alat pemuas kebutuhan juga. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan kegunaannya. Di sini barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi sendiri itu barang yang dapat langsung digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan barang produksi itu seperti barang modal. Di sini juga tidak hanya berdasarkan kegunaannya, melainkan berdasarkan bagaimana cara kita untuk memperoleh barang tersebut. Yang pertama, barang ekonomi, di mana barang-barang untuk memperolehnya itu diperlukan pengorbanan baik waktu, biaya maupun tenaga untuk memperoleh dan atau mendapatkan barang tersebut. Yang kedua yaitu barang bebas, di mana barang bebas ini barang yang jumlahnya melimpah dan tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya, seperti matahari, udara, air. Kita membutuhkannya, tetapi barangnya ini sangat berlimpah sehingga orang-orang tidak perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu barang elit, di mana barang yang jika tersedia dalam jumlah berlebihan maka dapat merugikan, bahkan membahayakan manusia sendiri. Contohnya air yang berlimpah ketika hujan dan akan menyebabkan banjir, itu sangat merugikan bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas alat pemuas berdasarkan hubungan dengan barang lain. Di sini berdasarkan hubungan suatu barang dengan barang yang lainnya, di mana terdapat dua bagian yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Di mana barang substitusi sendiri merupakan barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi suatu barang dengan yang lainnya. Misalnya, beras dapat digantikan dengan jagung. Yang kedua yaitu barang komplementer, di mana barang ini fungsinya dapat melengkapi satu sama lain. Misalnya pulpen dengan buku. Tanpa adanya buku, pulpen itu tidak dapat berguna dengan baik karena kita tidak dapat menulis apa yang akan kita pengen tulis gitu loh. Yang keempat yaitu berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Di sini ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Di mana barang mentah itu merupakan barang yang belum mengalami proses produksi ataupun pengolahan dan akan dijadikan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu barang setengah jadi, di mana barang yang sudah mengalami proses produksi ini tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sempurna, karena barang ini masih dalam proses untuk menjadi barang jadi. Selanjutnya yaitu barang jadi, di mana di sini barang atau sarana pemuas kebutuhan manusia yang sudah mengalami proses produksi secara tuntas sehingga dapat didistribusikan dan dapat dikelola maupun dikonsumsi oleh masyarakat. Baiklah, sampai di sini apakah sudah dipahami semua apa yang telah Ibu sampaikan? Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, gimana anak-anak? Sudah dapat dipahami semua? Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu biaya kesempatan. Di sini biaya kesempatan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost. Di mana biaya kesempatan ini merupakan biaya yang timbul akibat dari pengorbanan ataupun kesempatan untuk menggunakan barang dan jasa
dengan tujuan yang lain. Sedangkan yang kedua yaitu batas kemungkinan produksi, yang mana menunjukkan jumlah maksimal alternatif kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh sebuah masyarakat pada suatu waktu ketika sumber daya ekonomi dan teknologi diperdayagunakan sepenuhnya, di mana kurva batas kemungkinan produksi tidak hanya menggambarkan kapabilitas produksi yang terbatas dan masalah kelangkaannya. Namun kurva batas kemungkinan produksi juga dapat mencerminkan konsep biaya kesempatan, di mana konsep batas memungkinkan produksi digunakan 3 konsep, yaitu keterbatasan, pilihan, dan biaya kesempatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kita akan membahas konsep dasar pengelolaan keuangan, di mana pengertian konsep dasar ini merupakan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan ini meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan yaitu mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang. Terus melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki, mengatur arus kas, pemasukan maupun pengeluaran dengan baik, mengelola utang piutang. Selanjutnya tahapan dalam pengelolaan keuangan yaitu mencatat harta atau aset yang sudah dimiliki, terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu harta produksi dan harta konsumsi, di mana harta produksi ini merupakan harta yang memiliki atau memberikan penghasilan rutin atau keuntungan pada saat harta tersebut terjual kembali. Di sini pasti. Selanjutnya harta konsumtif, di mana harta yang tidak memberikan penghasilan tapi menghasilkan penghasilan, baik penghasilan secara rutin maupun keuntungan ketika dijual kembali. Selanjutnya dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini sudah pasti ya, kita harus membedakan kedua hal tersebut agar tidak terlalu berlebihan dalam melakukan pengeluaran. Yang kedua yaitu memilih antara prioritas yang lebih dahulu. Ketiga, mengetahui cara yang baik dalam mengelola uang untuk setiap pos pengeluaran. Yang keempat, menabung secara periodik. Yang kelima yaitu perencanaan program untuk masa depan. Di sini juga kegiatan menabung dalam pengertian keuangan juga memiliki arti penting, di mana pengertian menabung sendiri dalam keuangan yaitu kegiatan untuk menyisihkan uang untuk dikumpulkan guna mencapai target dana tertentu yang kelak dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan maupun keinginan yang kita butuhkan secara mendadak maupun benar-benar kita ingin memilikinya. Kedua, sumber uang untuk menabung. Uang yang ditabung itu juga memiliki sumber yang berbeda-beda, di mana yang pertama yaitu sumber uang terjaga disisihkan untuk ditabung, berasal dari uang saku. Di sini yang terjaga. Yang kedua, yang sumber uang yang didapatkan karena melakukan sesuatu atau pemberian seseorang. Di sini kita dapat menabung juga dari pemberian seseorang apabila itu melebihi apa yang kita butuhkan. Yang ketiga itu tujuan menabung. Di sini juga tujuan menabung itu untuk membiayai kejadian yang tidak terduga atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, untuk merencanakan keuangan di masa depan. Adapun
Demikian dari menabung juga memiliki macam-macam di dalamnya, dimana menabung juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu menabung secara tradisional dan modern, dimana menabung secara tradisional ini menabung dengan menyimpan uang di bawah lipatan pakaian, lipatan buku atau celengan. Kalau saya biasanya itu nyimpan di lipatan buku, karena buku yang tebal biasa kan jarang-jarang dipakai ya, dibaca. Jadi saya itu biasa menyelipkan uang di sela-selanya, dan sengaja supaya uang tersebut dilupakan, supaya nanti seketika kita membutuhkan, kita bisa mencari kembali. Ternyata kita memiliki uang yang telah kita sisipkan di buku tersebut. Itu merupakan salah satu menabung tradisional, dan saya rasa kalian semua juga pasti pernah mencobanya kan. Biasa menabung di celengan ataupun menyimpannya di lipat-lipat pakaian. Yang kedua yaitu menabung secara modern, dimana menabung secara modern ini salah satunya dapat dilakukan di bank. Yang terakhir yaitu mengenal tabungan di bank, dimana tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Beberapa ketentuan yang diperoleh dengan menabung di bank, diantaranya aman, terjaga, praktis, dan berkembang. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya? Ya, saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan menjelaskan kegiatan berinvestasi dalam pengelolaan keuangan, di mana berinvestasi merupakan sebuah tindakan untuk meningkatkan nilai harta yang dimiliki agar di kemudian hari dapat lebih berkembang. Kegiatan investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek ini dilakukan tidak lebih dari 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua yaitu investasi jangka menengah, di mana investasi jangka menengah ini memiliki rentang waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Di sini investasi jangka panjang memiliki rentang waktu di atas 5 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan berinvestasi dalam untuk mencapai target dana tertentu pada masa yang akan datang, serta memaksimalkan dana atau aset yang menggunakan aset tidak produktif sehingga memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Di sini menurut Ganjar Isnawan pada tahun 2012 terdapat 6 tujuan seorang berinvestasi, yang mana 1. Mendapatkan laba sebesar mungkin. 2. Menjamin kondisi di masa depan. 3. Lindung nilai atau hedging. Yang keempat yaitu passive income. Yang kelima perencanaan mewujudkan keinginan, dan yang terakhir yaitu tujuan memicu keuntungan usaha dunia. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan investasi. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama lembaga keuangan tepat untuk berinvestasi. Kita harus perhatikan itu. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui dan pahami setiap resiko yang melekat pada produk ataupun keuangan yang akan dimanfaatkan. Selanjutnya kita harus menyesuaikan jenis simpanan dan investasi dengan tingkat resiko yang diterima ke depannya. Dan yang terakhir yaitu bersikap rasional dengan menghadapi perlawanan investasi yang memberikan imbalan hasil tinggi dalam waktu singkat. Itu biasanya banyak berdampak negatif pada kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas masalah pokok ekonomi di era klasik
dimana dalam masalah ekonomi pada era klasik ini terbagi menjadi tiga masalah, yaitu masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Di sini masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menanamkan atau menambah kegunaan suatu benda tersebut. Sedangkan masalah konsumsi sini menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan dari suatu benda tersebut. Dan yang terakhir yaitu masalah distribusi. Di sini menyangkut kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Di sini yang bersangkutan masalah distribusi. Dimana pada era sekarang ekonomi modern ini ekonomi Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan 3 permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam perekonomian, di mana barang apa yang harus kita produksi, bagaimana cara kita memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Itu merupakan 3 pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Paul Samuelson, yang mana barang apa yang harus diproduksi, di mana ini berhubungan dengan masalah tersebut. Pemerintah untuk atau produsen untuk memperhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut? Itu harus diperhatikan juga. Yang kedua itu bagaimana barang itu harus diproduksi. Di sini pemerintah atau produsen juga harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi dan sumber daya apa yang akan diproduksi berdasarkan teknik produksi apa yang akan kita gunakan ke depannya. Dan yang terakhir yaitu untuk siapa barang tersebut kita produksi. Di sini masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Kebutuhan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat di sini ya. Sampai di sini sudah dipahami masalah yang dikemukakan oleh Samuelson tadi. Ya, Ibu rasa sudah paham sebelumnya. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan. Langsung saja Ibu lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu sistem ekonomi, di mana secara sederhana sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara atau pengorganisasian suatu ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Terdapat 4 sistem ekonomi yang berkembang sesuai dengan kondisi maupun ideologi negara yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau kapital. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi tradisional. Ulangi, Pancasila. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum Ibu menutup kelas pada pagi hari ini? Ya, saya rasa Ibu rasa sekalian sudah paham dengan materi ini. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian masih sehat dan masih semangat untuk menerima materi selanjutnya? Ya, untuk materi kedepannya, Ibu harapkan kalian selalu bersemangat dalam menerima materi, sehingga Ibu juga bersemangat untuk memberikan kalian materi sebaik mungkin. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita terima pada pagi hari ini dapat terserap dengan baik dan lebih bermanfaat ke depannya. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, apakah sehat semua?
Ya, sehat semua ya. Ini udah pertanyaan kedua kalinya loh Ibu tanyakan. Jadi Ibu harapkan semua siswa-siswa Ibu atau peserta didik yang ada di kelas ini sebelum mengakhiri kelasnya dengan Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.